Ketemu lagi guys di wawancara tokoh. Kali ini kita datang tokoh pemuda. Tokoh pemuda pernah di KNPI, beliau juga anggota di Partai Golkar. Beliau asal Manawi, Yapen, kalau dulu Waropen ya, sekarang Kepulauan Yapen, yaitu Sos Kaiba. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Kabar bagaimana? Kabar baik. Ya. Menyimak perkembangan yang kita simak ini kan dari adanya penetapan tersangka oleh KPK terhadap Pak Gubernur Papua itu beliau itu keadaan sakit, kemudian keluarga dan adat tidak membolehkan orang sakit ikut WIM. WIM itu dalam tanda petik ya dia nanti berurusan itu kalau sembuh lah. Ya sama ketika Palsos dulu sekolah juga wajib hadir kan, tapi kalau sakit kan ya berobat dulu. Itu sama saja di agama juga begitu. Orang Islam kan kalau puasa, kalau sakit ya nggak usah puasa dulu, nanti baru sembuh baru bayar kan gitu. Nah, ini persoalan sakit ini menjadi barang yang dipaksakan sehingga menjadi opini yang tumpang tindih. Artinya beliau sendiri silakan datang, tapi kondisi saya sakit. Pendapat Bung bagaimana? Ya, kalau menurut pendapat saya, dengan keadaan hari ini Bapak Gubernur dalam keadaan sakit, saya berharap ya pemerintah pusat harus mampu berkomunikasi secara kemanusiaan dengan melihat kondisi politik di Papua dan juga melihat latar belakang dari kasus ini. Pada awalnya kan waktu proses awal kriminalisasi jilid 1, KPK sebagai lembaga yang dianggap punya kredibilitas dan kapasitas tidak mampu melaksanakan tugas pemberantasan korupsi itu dengan baik. Ada indikasi-indikasi bahwa ada pemaksaan kriminalisasi terhadap Bapak Gubernur Papua. Dan KPK dalam melaksanakan tugasnya itu gagal ketika melakukan pemaksaan kriminalisasi di tempat kejadian. Dalam arti ketika KPK melakukan penggebrekan di tempat Hotel Borobudur di Jakarta itu tidak menemukan barang bukti. Sebagai sebuah lembaga hukum, dia gagal karena waktu dia sampai di tempat itu dia menemukan barang yang dianggap sebagai barang bukti, dia buka dan ternyata di dalam tas itu kertas kosong. Sehingga buat saya sebuah lembaga yang dianggap sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang paling dihormati di negeri ini tuh dengan sendirinya kapasitasnya itu tidak ada sama sekali. Berarti KPK sebagai lembaga penegak hukum anti korupsi itu gagal dalam merekrut anggota-anggota dalam melakukan tugas-tugas tanggung jawab. Sehingga lembaga ini perlu dikaji ulang seluruh personil yang ada di dalam lembaga tersebut. Atau mungkin KPK itu kan aturan undang-undangnya baru sehingga dia tidak diberikan wewenang
oleh undang-undang yang baru, dan undang-undang yang baru juga kan yang menciptakan rejim ini. Artinya dia tidak bisa menyadap apa. Ini sebetulnya yang memperlemah ini siapa kan begitu. Sehingga menjadi kesulitan dia melakukan pekerjaan. Iya, sehingga buat saya dengan kegagalan KPK ini harus dievaluasi secara keseluruhan. KPK waktu tugas pertama kriminalisasi jilid 1, bahwa personil dan aturan main terkait dengan pelaksanaan tugas KPK di lapangan itu harus diverifikasi ulang oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini lembaga yang melakukan pemilihan terhadap anggota KPK itu sendiri. Karena mungkin itu tadi, kalau anggota tapi aturannya semakin dipersempit oleh undang-undang kan semakin susah kerjanya. iya itu tadi, sehingga undang-undangnya itu perlu dikaji ulang kembali. Karena dengan kegagalan tugas kemarin berarti KPK ini dia tidak setajam Wewenangnya sempit. seperti dulu yang punya kemampuan luar biasa, dengan peralatan yang luar biasa, dengan kualitas sumber daya manusia waktu itu yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga dengan undang-undang KPK yang didaur ulang seperti penyakit COVID, maka dengan sendirinya KPK ini menjadi lembaga penegakan hukum yang lemah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang sangat dipercaya oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga KPK yang hari ini, yang ada di zaman rezim ini itu sangat lemah dan tidak punya kapasitas sekali untuk melakukan tugas-tugasnya di lapangan. Dan berbeda dengan kapasitas di zaman Ibu Megawati, di zaman Pak SBY, itu lembaga ini punya akurasi dan kinerja itu sangat ada luar penurunan biasa. yang sangat drastis. Iya. Jadi guys, ini yang agak unik dan mungkin juga lucu ya. Pengirim yang dikatakan gratifikasi itu ternyata sudah melakukan testimoni bahwa dia puang, dia hanya disuruh oleh Pak Lukas untuk mengambil uang di lemarinya Pak Lukas di Gedung Negara, kemudian dikirimkan nyuruh anak buahnya. Jadi sebenarnya berarti kan uang Pak Lukas dikirim ke Pak Lukas gitu. Jadi ini sebetulnya bukan gratifikasi. Jadi bisa batal demi hukum atau bagaimana? Iya, sebenarnya ini bagian dari, artinya salah materi lah, cari materi lain lah. Iya, benar. Memang ini bagian dari skema jilid 2. Karena kan jilid 1 sudah gagal. Sekarang lagi dimasuk pada skema kriminalisasi paksa jilid 2. Namun kalau melihat dari peristiwa yang terjadi, itu kan uangnya Bapak Gubernur. Ya sekarang saya punya uang nih, saya punya uang, saya telepon Pak Sos. Pak Sos, itu saya punya uang yang di lemari itu ada berapa begitu? 1 misalkan. Kok kirim ya, saya ada mau butuh jadi. Terus Pak Sos kirim. Lah kan berarti kan uang saya dikirim ke saya gitu loh. Kan begitu, Dok. Ya, itu yang menjadi lucunya di situ. Sehingga makanya tadi saya bilang bahwa KPK ini dalam ingin melakukan tugas pemberantasan korupsi salah materi. Salah materi dalam melihat masalah yang terjadi. Kalau memang itu uangnya Pak Gubernur, secara hukum tidak bisa ditetapkan untuk dijadikan sebagai gratifikasi. Dan yang lucunya lagi, ketika masalah ini dinaikkan di publik, dipublikasi di media massa dan lain-lain, di situ mereka tidak fokus kepada kasus hukumnya, tapi lebih banyak menyerang privasi daripada seorang gubernur Papua. Dan buat saya secara etika itu salah.
Karena kalau KPK sebagai lembaga yang ingin fokus dalam pemberantasan korupsi, maka dia fokus saja kepada kasusnya. Jangan seret Menko Jangan Polhukam, jangan seret Menko Polhukam hadir di situ, jangan seret seret presiden. presiden, jangan seret Bapak Panglima TNI masuk, jangan juga seret pemimpin-pemimpin petinggi negara yang lain. Karena ini pro justisia. Ini pro justisia, jadi biarkan proses hukum dijalan secara murni, tanpa harus intervensi oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Ya, artinya kan dengan kemarin ketua KPK, ketua Komnas HAM hadir, tidak ada masalah. Kemudian kemarinnya juga 32 wartawan juga hadir ke kediaman, juga tidak ada masalah. Artinya yang jaga di depan itu kasih pintu kan. Artinya siapapun boleh datang dong, termasuk KPK kan begitu. Silakan di situ, tinggal menyuruh petugasnya, tinggal bertanya, Bapak dalam sehat jasmani atau rohani kan begitu. Jadi sederhana sekali kan? Iya, masalahnya sebenarnya sederhana. Kayak menggelegar di apa kaitannya untuk meredakan kasus Sambo. Ya ini barang dikocok, ya digoreng betul ini barang. Sehingga buat saya lebih baik KPK fokus kepada kasus ini, karena melihat kondisi Bapak Gubernur yang lagi sakit, juga kita melihat tentang hak beliau sebagai manusia orang asli Papua yang hidup dalam adat, hidup dengan budaya dan adat kita orang Papua. Sehingga saya berharap dengan kondisi kemarin seluruh hiruk pikuk yang terjadi di rumah beliau dan lain-lain itu kan harus KPK harus melihat dari semua aspek. Pemimpin negara ini harus melihat dari semua aspek, aspek sosiologi, politik, hukum, dan kemanusiaan. Karena situasi yang kemarin terjadi di sana itu bagian dari ungkapan-ungkapan kebudayaan, ungkapan-ungkapan cara penghormatan orang Papua. Bukan ditafsirkan menghalangi KPK. Menghalangi tidak. Ya. Tapi itu bagian dari parade budaya. Harus melihat itu sebagai sebuah parade budaya. Apalagi Menko Polhukam yang adalah seorang kader NU pasti sangat mengerti ideologi politik kebangsaan yang selama ini didengung-dengungkan oleh NU. Kalau dia mengerti. Nah, itu yang jadi masalah. Karena saya anggap beliau itu sebagai seorang kader NU, berarti dengan melihat situasi kemarin dia harus memahami itu dari sisi budaya dan sosiologi dan ilmu kemasyarakatan, bahwa ini masyarakat kaget tiba-tiba pemimpinnya itu uangnya itu adalah uangnya sendiri dikirim kepada beliau, tapi tiba-tiba KPK menetapkan dia sebagai tersangka. Dan ini bukan soal masalah luka saja, tapi ada latar belakang sejarah Papua yang mulai dari gubernur pertama, gubernur yang berikut, yang khususnya gubernur orang asli Papua, mereka mengalami hal yang sama. Sehingga kita sebagai generasi muda Papua, khususnya kita hari ini, kita juga wanti-wanti, wah ini jangan-jangan besok ini kalau ada kita generasi berikut, tokoh-tokoh muda Papua ini menjadi pemimpin, mereka akan mengalami hal yang sama, dikriminalisasi seperti Kakak Lukas. Itu yang kita khawatir hari ini. Kalau sudah model macam begini, kita bilang wah. Apa ada faktor seandainya beliau PDIP atau seandainya beliau meninggalkan Demokrat? Apa ada faktor itu, faktor-faktor itu? Selalu kejadian ini terjadi ketika perubahan politik di pusat. Kalau misalkan dari partai politik ini yang menjadi pemimpin di pusat, dia mau itu orang-orangnya di seluruh kabupaten di Papua ini yang jadi pemimpin. Nanti besok partai politik berikut yang memimpin di pemimpin negara ini, dia maunya seperti begitu. Jadi kita orang Papua ini selalu hidup tidak senang dan menjadi korban politik. Jadi perang-perang yang terjadi ini, perang pikiran, perang kepentingan, perang bintang yang ada di langit, perang bintang yang ada di bawah laut. Nah ini yang terjadi hari ini. Jadi saya berharap dengan situasi kondisi Papua hari ini, sebagai pemimpin yang ada di negara ini, Bapak Presiden, Pak Menko Polhukam harus bersikap arif dan bijaksana untuk menyikapi masalah ini. Biarkan proses hukum ini dia berjalan murni tanpa intervensi
kekuasaan atau kelompok kepentingan yang ingin menguasai situasi di Papua dan punya kepentingan atas kekayaan alam, tambang-tambang yang ada di Papua ini. Biarkan semua ini berjalan sesuai dengan proses mekanisme hukum yang ada tanpa mencederai hukum dengan menyerang privasi Bapak Gubernur Papua. Fokus saja ke kasus hukumnya. Tapi Dan sejauh mana Pak Kasos itu mengetahui atau mendengar ada banyak jenderal juga punya tambang emas, blok emas, sawit, itu dengar di masyarakat bagaimana? memang isu ini sudah banyak berulang kali dicerita di kafe-kafe, di tempat anak muda nongkrong di Papua. Itu biasa membahas masalah Sudah ini. rahasia umum ya? Sudah rahasia umum antara kepentingan, karena di Papua ini ada berapa bintang, kita bingung, ada banyak bintang sekali di Papua nih. Ada bintang yang selama ini dituduh-tuduh, tapi dia cuma kain spanggal saja, dia tidak punya tenaga dan kekuatan. Ada bintang-bintang yang bersinar di langit dan dia menjadi contoh dan panutan buat bangsa dan negara ini. Tapi ada bintang-bintang yang bersinar di bawah laut. Dia tidak tahu perkembangan, tidak bisa mengkaji masalah Papua ini secara utuh. Tapi dia punya kepentingan atas hak kekayaan alam yang ada di Papua ini. Mereka ini yang selalu, ya kita tidak menuduh, tapi ada indikasi ke situ. Indikasi ke situ bahwa situasi politik di Papua ini yang terjadi hari ini itu menurut diskusi di teman-teman pemuda di kafe atau di mana saja kita ketemu, mereka katakan bahwa situasi Ya, Papua kacau nih karena 2009 itu kan kekacauan ini tuh seperti diciptakan untuk menutup adanya hasil pemilu yang oleh kelompok sebelahnya dianggap kurang memuaskan. Artinya ditutup dengan satu chaos. iya itu. Jadi yang sekarang ini masyarakat sudah hafal. kita sudah hafal skema ini. Kita sudah hafal skema yang dulu mulai dari Surabaya itu terus sampai di Papua, kita sudah hafal. Terus kita sudah cari tahu pemicunya itu dari tempat mana, lokasinya dari mana, dan skemanya siapa yang main. Cuman kita tidak mau menuduh ini siapa yang main. Tapi punya catatan. Tapi kita punya catatan dan gambaran. Ketika skema ini mulai main, mulai dari skema Bapak Gubernur ingin dia ditangkap paksa mulai dari jilid 1 terus masuk jilid 2 hari ini. Terus dengan situasi tiba-tiba ada kelompok-kelompok tertentu yang digerakkan untuk bicara di media, di sana, di sini. Kita memahami bahwa berarti ini jangan-jangan ini kelompok yang sama. Yang dulu memainkan waktu situasi di Jayapura ini kacau. Terus ini, kemarin waktu Ketua Komnas HAM datang, dari pihak keluarga juga ada menitip surat tentang minta dijembatani atau dimediasi oleh DPRP pemikiran adat dan keluarga terutama di dalam adat Lani bahwa orang sakit tidak bisa pergi WIM, tidak bisa pergi perang. Nanti dia sembuh dulu baru dia silahkan membela dirinya, begitu kira-kira. Sehingga ada yang kalau memang ada kekuatan apapun di situ akan berkaitan dengan masalah pemikiran adat ini yang 40 orang sudah berani mati. Itu suratnya sudah sampai di Komnas HAM. Sehingga antara pemikiran modern, karena kita ini hidup dalam budaya kan. Apakah budaya ini mau dihilangkan begitu saja? Di dalam PBB kan ada indigenous people, artinya hak-hak yang berkembang di dalam adat-adat budaya itu. Itu bagaimana? Menurut saya negara ini pertama kali didirikan oleh adat, masyarakat adat. Sehingga kalau Bapak Presiden Menko Polkam tidak bisa membaca situasi ini dari sisi antropologi, dari sisi budaya, masalah yang terjadi hari ini, maka akan menciptakan masalah baru. Jadi lebih baik
masalah ini diselesaikan secara hukum, tapi melalui proses komunikasi secara adat dan budaya orang asli Papua. Dalam arti Bapak Gubernur ini kan beliau punya adat di Papua ini kan dari suku Olani. Sehingga kalau bisa komunikasi dibangun secara budaya dengan mereka. Sehingga hal-hal yang tadi itu tidak menimbulkan menjadi sebuah masalah yang dapat menimbulkan kerusuhan sosial yang sangat besar. Karena bukan masalah soal Bapak Gubernur ini saja. Ini berkaitan lagi menyeberang di kabupaten sebelah di Timika. Itu juga akan dia mempengaruhi semua ini. Situasi Papua bisa kacau. Sehingga saya berharap sekali. Atau memang kacau itu yang diinginkan? Tidak tahu, kalau kacau itu pasti mungkin ada yang bisa dapat untung, ada yang tidak juga. Tapi pada prinsipnya kasus Sambo bisa tenggelam lah. Ya kurang tahu, tapi saya tidak ingin masuk ke kasus itu karena itu menyangkut dengan sebuah institusi yang sangat kita hormati di negara ini, pihak kepolisian. Saya berharap kasus ini bisa cepat selesai. Ya justru karena kita ini kan sangat mencintai, dari lama juga kita berhubungan di dunia pers itu dengan kepolisian. Justru karena mencintai itu ingin dia kembali bercitra yang mencorong, kan begitu. Sehingga yang buruk-buruk yang sedikit itu kasih kepinggirkan, karena kita orang-orang ini kan sementara atau akan pensiun, tapi kepolisian kan akan sepanjang bangsa ini ada. Betul. Ya. Kita cinta Polri, masih banyak polisi baik, ya. Tapi polisi biak ya harus banyak juga. Ya. Polisi baik masih banyak, makanya tadi saya bilang bahwa masih banyak ada polisi-polisi yang seperti bintang yang bersinar di langit, itu masih banyak. Saya ingat dulu salah satu Kapolres AB, yaitu Pak Basman Saleh. Pak Basman Saleh itu Kapolsek AB itu setiap kali orang mau demo, menyampaikan aspirasi, dia tidak pernah jadikan itu sebuah ancaman. Malahan dia membantu, memfasilitasi dan menjaga keamanan para pendemo, menyampaikan aspirasi. Jadi ruang-ruang itu ketika mereka sampaikan ke publik, pulang itu puas. Karena itu bisa dikawal dengan aman, tertib sampai di tempat yang sudah ditentukan di DPR, mahasiswa dan semua aktivisnya. Ada satu hal yang mengganggu rasional juga guys, tentang sakit. Ketika setiap orang sakit, itu kan yang ada di dalam orang beragama itu, kita berusaha Tuhan menyembuhkan. Artinya biar ada ruang untuk Tuhan bekerja. Kecuali PKI atau ateis mungkin tidak pakai Tuhan, jadi ya sudah. Kalau ini diobati lama-lama nggak sembuh ya sudah, berarti dia sudah tidak mungkin sembuh gitu. Tapi kan kalau orang beriman ini kan ya masih ada waktu ini berusaha sehingga dia sembuh, baru periksa. Gitu. Jadi kita ini kan punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terus sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu, maka selaku penegak hukum, terutama KPK, Pak Menko Polhukam, harus melihat masalah ini dari sisi ketuhanan dan kemanusiaan tadi. Karena kalau ketuhanan tidak dipakai, kemanusiaan tidak dipakai, persatuan Indonesia masalah. Iya, persatuan Indonesia masalah karena di dalam ketuhanan itu, di dalam kemanusiaan itu ada budaya dan adat yang hidup di dalam interaksi sesama manusia orang asli Papua, baik bukan orang asli Papua saja, juga dengan orang yang hidup datang dari luar, hidup bersama-sama dan menjadi bagian dari kita orang Papua. Sehingga suasana ini yang perlu dijaga baik. Kalau beliau masih sakit ya berikan ruang untuk beliau sembuh. Kan dia tidak lari kemana-mana. Dia ada di tanah Papua, masih ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keluarga mengupayakan, Tuhan campur tangan untuk semoga sembuhkan beliau. Amin. Dan kalau sampai negara tidak bisa melakukan cara-cara yang bermartabat, yang baik dalam penyelesaian kasus ini secara hukum, maka
kami orang Papua mau percaya menjadi bagian dari negara itu, kami pikir ulang-ulang. Menjadi bagian dari negara ini kami pikir ulang-ulang. Karena apa yang terjadi dengan Kakak Lukas ini, nanti besok kami juga akan alami, atau teman-teman yang lain ketika menjadi pemimpin akan mengalami hal yang sama. Nah, itu yang saya pikir menjadi catatan buat kita. Poin saya adalah Pak Menko Polkam dan pemimpin yang ada di negara ini jangan terlibat dalam kasus ini. Biarkan KPK dan pengacara hukum dari Bapak Gubernur yang saling berhadapan secara hukum, secara murni untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Tidak perlu lagi menyerang atau hal-hal yang menyangkut dengan privasi. Karena semua pemimpin yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bill Clinton saja yang jadi presiden Amerika melakukan perselingkuhan dengan sekretaris pribadinya. Dia tetap menjadi presiden lagi kembali terpilih kembali menjadi presiden. Jadi saya pikir hal-hal yang menyangkut dengan privat itu bukan menjadi masalah utama, tapi itu masalah etika. Itu masalah etika, moral dan privat seseorang. Tapi itu bukan untuk dikonsumsi oleh publik, karena itu privat maka harus tertutup. Tidak perlu dibuka ke publik. Sehingga saya berharap kepada beberapa organisasi yang melakukan foto dan segala macam untuk ditayangkan ke publik, yang kalian cari itu apa? Masalah hukum kah atau privasi orang? Itu yang poin. Jadi guys, di Papua ini atensi masyarakat terhadap politik itu cukup tinggi, beda dengan di Jawa misalkan. Artinya selalu menyimak, sehingga dari kasus yang ini dugaan gratifikasi, kemudian adanya di blow up oleh Menko Polhukam masalah-masalah lain yang sebetulnya tidak ada kaitan ke situ, hanya malah disuruh pembuktian terbalik. Kalau pembuktian terbalik itu berarti seluruh menteri, presiden sampai gubernur pun harus dikumpulkan untuk ya kamu dianggap korupsi, mengambil uang yang tidak hak kamu. Jadi dibalik gitu, dicurigai dulu gitu, baru suruh membuktikan kan. Aduh, jadi itu terbalik kan. Hukumnya berarti kan harus dirubah dulu. Kalau seperti yang Pak Mahfud katakan di jumpa pers itu kan, ya silakan menunjukkan kalau punya tambang emas apa, wah ini bagaimana? Berarti kan semua harus cerita begitu dong, karena sudah lompat keluar dari masalah utama. Ini logikanya lompat ini. Karena masalah utamanya kan masalah transfer tadi yang disebut gratifikasi itu. Nah, ada kaitan juga dengan pada waktu kemarin 5 caretaker. Caretaker ini kan nama itu wewenangnya gubernur. Tapi itu di bypass sehingga dimasukkanlah sekda-sekda. Terkait juga dengan selebaran dari Mendagri untuk ya caretaker boleh mengganti kepala-kepala dinas, kira-kira begitu. Sehingga ini ada sinyal apa bagi ya di Papua, pasti karena sudah politik ini pasti ada sinyal apa ini? Itu kayak ada kepentingan tertentu, berarti ada seperti 2014 sampai memasuk kepada Pilpres untuk orang memainkan skema itu, sehingga suatu wilayah tertentu ingin direbut secara sistematis. Untuk kepentingan sebuah kelompok yang berusaha ingin meraih kekuasaan. Cuma saya mau bilang begini, ketika seseorang mau jadi pemimpin yang baik di Papua itu dan dihormati sesuai dengan adat dan budaya orang Papua itu, jangan kok jadi pemimpin pakai karateker. Kau maju dalam sebuah pertandingan pilkada. Kalau mau jadi gubernur, mau jadi bupati, maju dalam pertandingan itu sebagai laki-laki Papua. Bangun narasi, konsep, kau punya visi dan misi. Bicara ke masyarakat. Saya akan bikin ini. Setelah kau terpilih, rakyat pilih kau melalui sebuah proses pemilihan di pilkada, maka kita semua yang lain angkat-angkat topi, berarti kau laki-laki. Tapi kalau kau jadi pemimpin yang ditunjuk jadi karateker, aduh. Sekarang ini
ya ini subjektif lah, subjektif. Kira-kira menurut pribadi Pak Jos, keberhasilan Pak Lukas itu apa sih? Keberhasilan Pak Lukas pertama, situasi politik di Papua aman, tentram, yang dulunya banyak konflik, banyak demo-demo besar di kota ini, itu semakin menurun dalam 5-10 menjelang 10 tahun terakhir. Itu tidak sebesar periode Dulu-dulu yang ya, semua itu sidang di pengadilan, dan segala macam masuk itu, di penjara. itu segala macam berkurang, itu ya? pasti ada kekacauan yang terjadi di mana-mana. Tapi ketika beliau jadi gubernur, situasinya langsung aman. Itu poin yang pertama. Yang kedua, beliau ini sudah melakukan pembangunan yang bisa dilihat oleh publik dan masyarakat Papua secara keseluruhan. Dan apa saja itu pembangunan? Pembangunan yang maksud pertama, beliau memberikan beasiswa kepada mahasiswa Papua untuk sebanyak-banyaknya kuliah di luar negeri. Beliau membuka ruang itu. Yang berikut, beliau membangun pembangunan fisik, terutama bangunan Stadion Lukas NMB di Harapan, terus pelaksanaan PON di tanah Papua, lalu pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masyarakat Papua. Dan hari ini kita punya saudara-saudara yang di atas yang selama ini hidup hanya dari bercocok tanam saja, mereka juga bisa berubah ke sebuah perubahan, dalam arti mereka bisa menyiapkan anak-anak mereka untuk sekolah, bisa berpendidikan di perguruan tinggi, bisa kuliah. Banyak sekali mereka hari ini kuliah di mana-mana, dan itu karena hasil daripada ketika Lukas menjadi gubernur Papua. Terus ada satu frasa begini, proposisi. Pusat tahu sekali kelemahan orang Papua, yaitu mudah dipecah belah atau mudah diadu domba. Itu gimana itu? Ya, buat saya hal ini yang tidak perlu dikocok lagi terus oleh semua kelompok yang punya kepentingan ini di Papua. Dalam arti dengan situasi hari ini, saya berharap kelompok-kelompok kepentingan yang memainkan skema ini stop sudah, hentikan sudah. Biarkan kasus ini dia berjalan sesuai dengan proses hukum yang ada, supaya masalah ini cepat selesai. Namun karena kondisi Pak Gubernur sedang sakit, kalau bisa Bapak Presiden dan KPK tolong memberikan kesempatan beliau melakukan pengobatan sampai beliau sembuh dan bisa melakukan komunikasi dengan baik, baru proses hukum ini dilanjutkan. Sebagai orang yang mengimani ketuhanan betul, yang Maha Esa. Saya pikir itu yang menjadi poin kita hari ini, bahwa sebagai bangsa yang percaya adanya Tuhan, itu pasti punya jiwa kemanusiaan untuk menghargai manusia yang lain. Seperti itu. Baik guys, kita berikan ruang kepada siapapun yang sakit untuk keluarganya berupaya, dan Tuhan mengambil alih dengan kekuasaannya, kehendaknya untuk menyembuhkan. Amin. Amin. Kira-kira begitu toh? Ya, begitu.